Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita selalu dalam lindungan dan limpahan rahmatnya. Pada kesempatan kali ini saya akan sharing ya mengenai apa sih yang perlu kita lakukan dalam kehidupan ini ya. Karena kita tahu ya ada peribahasa mengatakan bahwa dengan ilmu hidup jadi mudah, dengan seni hidup jadi indah, dan dengan agama hidup jadi terarah. Nah, jadi kita perlu ya untuk memahami keyakinan yang kita yakini gitu, agama yang kita yakini supaya hidup kita lebih terarah. Karena itu nanti yang akan menuntun nanti kita mau bagaimana, seperti apa dan mau kemana. Ya, seperti itu. Jadi kalau kehidupan kita di dunia itu ada biasanya ya kita secara garis besarnya ya itu kan dibagi 3 bagian ya. Jadi ada eh, kita dilahirkan oleh ibu kita, oleh orang tua kita ya, melalui perantara kedua orang tua kita. Dan setelah itu kita harus menjalankan kewajiban atau menjalankan dharma gitu ya. Kewajiban yang harus kita lakukan. Dan yang selanjutnya adalah kematian. Karena setiap yang bernyawa itu pasti akan meninggal ya, akan mengalami kematian. Termasuk juga manusia. Jadi itu adalah suatu proses kehidupan ya. Jadi manusia hidup di dunia itu dibagi menjadi 3. Jadi dilahirkan, kita menetepi kewajiban atau menjalankan kewajiban. Yang selanjutnya kita meninggal atau mati ya, seperti itu ya. Nah, jadi setiap bayi yang lahir ya, jadi setiap bayi yang dilahirkan itu kan sudah membawa ini masing-masing, apa, kodratullah ya, membawa kodratnya masing-masing. Jadi takdir atau kehendak Tuhan. Jadi itu ada ditulis di Lauhul Mahfud. Jadi nanti kehidupannya mau bagaimana, mau seperti apa, dia dilahirkan oleh siapa, terus nanti rezekinya bagaimana, terus nanti jodohnya gimana, usianya berapa, itu sudah ada semua di Lauhul Mahfud. Ya, makanya ada kalau di dalam rukun iman itu ada qada dan qadar. Ya, sesuatu kehendak Tuhan, qadratullah, yang itu memang benar-benar tidak bisa dirubah oleh manusia. Meski manusia berusaha sekuat apa, itu sudah ketentuan oleh Tuhan, ketentuan Allah untuk kita. Dan ada yang masih bisa kita rubah, kita perbaiki, kayak gitu. Kayak misal kita dalam hal usaha lebih rajin lagi, nanti Allah yang akan memberi kita rezeki yang lebih gitu kan. Kalau misal kita usianya misal udah ditentukan sekian, tapi kalau kita berbuat baik, suka menolong orang lain, bersedekah, kita membantu orang lain, kita menjalani hidup dengan sabar, ikhlas, tawakal. Nah, nanti Allah akan memanjangkan umur kita. Jadi umur itu juga kalau usia ya, umur itu memang ketentuan dari Tuhan. Kayak misal meninggal, mati, itu takdir Tuhan. Tapi nanti kita mau meninggal dalam seperti apa, itu bisa dipilih oleh manusia sebenarnya. Tapi ya itu memang nggak mudah ya, karena itu butuh, ya nggak mudah lah. Kita harus sering mendekatkan diri kepada Tuhan. Jadi kalau zaman dulu itu orang meninggal bisa memilih. Orang zaman dulu ya yang punya ilmunya itu usia itu bisa dikendalikan, bisa dipegang. Seorang murid itu kayak dulu kalau kita melihat sejarah ya, itu kan ada Aryo Penangsang. Itu kan muridnya Aryo Penangsang, kan muridnya Sunan Kudus. Ya, murid kesayangannya Sunan Kudus. Pokoknya itu diberi senjata namanya setan kober. Aryo Penangsang itu kan sombong ya, yang dia sudah membunuh suaminya Ratu Kalinyamat ya, sehingga Ratu Kalinyamat bertapa selama 3 tahun dan ingin mandi darahnya Aryo Penangsang itu dikabulkan oleh Tuhan. Aryo Penangsang mati, meninggal ya oleh Danang Sutawijaya saat itu ya, yang jadi membuka Mataram Islam ya. Saat itu Danang Sutawijaya itu yang berhasil membunuh Aryo Penangsang. Jadi umur itu sebenarnya bisa ini ya, ya bagi orang yang tahu ya, belajar ilmu sukma, ilmu nyawa, ilmu sukma. Nyawa itu bisa dipegang oleh manusia. Bagi yang punya ilmunya, kayak Aryo Penangsang itu dipegang oleh
Sunan oleh gurunya Sunan Kudus, ya. Pokoknya kamu tidak akan pernah bisa meninggal ya. Jadi nggak akan pernah kalah dalam berperang. Dan kamu nggak akan pernah meninggal atau terluka, atau nyawamu itu nggak akan melayang, kayak gitu, nggak akan pernah mati gitu, kecuali dengan keris ini, ya, keris setan kober ya waktu itu ya. Jadi nggak akan pernah mati, berperang melawan siapapun itu nggak akan mati Aryo Penangsang, ya, kecuali dengan apa, pusakanya sendiri itu. Nah makanya tuh ya, Danang Sutawijaya juga di ini sama gurunya, yaitu Danang Sutawijaya yang muridnya Sunan Kalijogo, juga dikasih tahu, kamu coba dipancing ya, Aryo Penangsang menyeberang sungai gitu kan, itu harus di sungai, kamu jangan berperang di sana, itu pancing supaya dia yang nyebengai duluan mendekat ke kita, begitu. Nah jadi akhirnya perang lah di situ, ditantang sama Danang Sutawijaya, akhirnya kerisnya keluar, itu ususnya ya, Aryo Penangsang ususnya itu udah keluar loh. Orang zaman dulu itu sakti-sakti beneran, itu nyata ya sejarah itu ya. Ya kalau iya itu sejarahnya seperti itu. Jadi meskipun ususnya ini udah keluar, udah darah itu banyak yang keluar, perutnya udah kebuka ususnya, itu juga nggak mati, masih hidup, masih sakti, masih bisa berkelahi saat itu. Adu kadikdayan, adu kadikdayan, adu kesaktian ya saat itu ya. Sama-sama, satunya muridnya Sunan Kudus, satunya muridnya Sunan Kalijogo. Nah seperti itu. Jadi nggak mati, cuman ususnya itu ditaruh di kerisnya itu di belakang. Nah, makanya saat Aryo Penangsang itu mau membunuh Danang Sutawijaya, akhirnya ususnya itu terputuslah oleh kerisnya sendiri. Nah, makanya itu dia bisa mati ya, bisa meninggal ya, itu karena tertusuk kena oleh senjatanya sendiri. Karena ususnya keluar juga masih hidup, masih kuat, masih sakti itu Aryo Penangsang ya, tidak terkalahkan. Tapi karena kesombongannya, jadi kesaktian itu menyebabkan seseorang menjadi sombong dan angkuh. Nah, jadi ya begitulah, orang yang sombong itu biasanya ada kelemahannya, dan dia akan hancur karena kesombongan itu. Karena kesombongan itu juga merupakan salah satu dari kelemahannya, akan hancur oleh dirinya sendiri. Nah, seperti itu. Kayak Aryo Penangsang itu kan, waduh, saya nggak akan mati, wah. Jadi kan sombong, jadi wah, tingkahnya udah siapa saja ditantang sama Aryo Penangsang. Akhirnya dia mati oleh senjatanya sendiri, seperti itu. Jadi keris setan kober itu yang ini terkena ususnya itu, yang ditaruh di belakang kerisnya, akhirnya kerisnya cabut ya, itu ususnya tersenggol lah, kayak gitu, putus, akhirnya meninggal di situ, karena meninggal dengan oleh kerisnya sendiri, seperti itu. Tapi Danang Sutawijaya juga punya strategi, karena sudah apa ya, sudah dikasih tahu oleh gurunya, ini nanti kamu seperti ini, jangan seperti ini kelemahannya ini, pokoknya pancing Aryo Penangsang, dia nggak akan mati kecuali dengan senjatanya sendiri ya, seperti itu musuhnya itu ya, gurunya Danang Sutawijaya itu udah tahu kelemahannya Aryo Penangsang itu apa supaya bisa mati ya. Jadi nyawa Sukma itu juga bisa dipegang oleh manusia ya, bagi yang punya ilmunya. Dan kita nanti mau meninggal seperti apa bisa memilih, kayak gitu. Tapi ya memang tidak mudah, nggak semua orang bisa kayak gitu. Makanya kalau orang zaman dulu mau gimana apa yang terjadi dengan diri kita besok, lusa, 5 tahun, 10 tahun, itu sudah tahu, sudah terlihat. Umur kita mau berapa itu sudah tahu, kalau orang tua zaman dulu ya, nenek moyang kita. Jadi waskitanya itu tajam, kayak gitu.
Nah, balik lagi ke tadi ya bahasan kita, bahwa manusia itu dibagi menjadi 3 bagian kehidupan, yaitu dilahirkan, ya setelah dilahirkan kita anak-anak dewasa hidup di dunia itu menjalani kewajiban lah, netepi kewajiban. Ada lauhul mahfud, jadi setiap bayi yang lahir itu sudah ditentukan nanti kehidupannya mau bagaimana, seperti apa. Itu ada kodratnya, kodratullah. Nah, kita menjalaninya dengan sabar dan ikhlas. Nanti kita mau jadi petani kah, jadi apa, jadi pedagang, pebisnis, atau jadi apa, itu sudah ditentukan sama Tuhan. Ya, ada kalau di istilah para leluhur itu pepesten, ada pepesten, sesuatu yang tidak bisa dirubah oleh tangan manusia. Itu udah kehendak kekuasaan Tuhan, dan sesuatu yang ada yang bisa dirubah oleh kita untuk memperbaikinya. Nah, seperti itu ya. Jadi tapi ya jarang orang yang paham untuk memisahkan mana sesuatu itu yang sudah ketentuan mutlak dan sesuatu itu masih bisa dirubah. Itu juga jerimet itu, dan nggak semua ulama, kiai, ustadz itu bisa membedah itu, karena ini ya, itu ya itulah ilmu dalam ya sebenarnya. Nggak semua orang bisa membedah itu, kodo dan kodar ya, karena ya itu rahasia Tuhan lah, itu juga butuh ilmu tertentu ya untuk kita mengetahui ke ranah itu ya. Nah, jadi kita hanya menjalani saja lah hidup. Semuanya sudah ditentukan. Kita jodohnya mau seperti apa, rezekinya berapa. Cuman kita ya berusaha yang terbaik. Ikhtiar secara manusia kan hanya bisa menjalankan dan berusaha. Nanti segala sesuatu yang menentukan ya Tuhan. Nah, seperti itu. Nah, terus selanjutnya ya, selanjutnya itu kita harus memayu hayuning bawono, menjaga kelestarian antara manusia, keharmonisan dan kelestarian alam. Karena alam itu juga merupakan rumah kita. Karena alam dan manusia itu adalah satu kesatuan yang utuh. Karena manusia juga merupakan bagian dari alam semesta. Ya, terdiri dari 4 unsur alam. Nah, jadi kalau alamnya rusak, alamnya dieksploitasi, hutan ditebangi, nanti akan terjadi bencana dan musibah. Makanya kehidupan manusia pun akan terganggu, akan terjadi banjir di mana-mana, tanah longsor di mana-mana, bencana ada di mana-mana. Kalau hutan ditebangi yang sebagai paru-parunya kita itu menghasilkan O2, udara yang sejuk, nanti juga akan terjadi polusi di mana-mana, ya kan? Udara terganggu, nanti paru-paru kita jadi kurang sehat. Nah, seperti itu ya. Jadi sangat berpengaruh antara kita dan alam, karena alam itu merupakan rumah kita. Kalau alamnya rusak, alamnya dieksploitasi, alamnya bermasalah, kehidupan kita juga akan terganggu, kesehatan kita juga, paru-paru kita, kesehatan kita, makanan kita itu akan terganggu. Seperti itu ya. Jadi kita harus memayu hayuning bawono, menjaga keharmonisan, keseimbangan dan kelestarian alam. Ya. Nah, selanjutnya karena Allah itu, Tuhan itu mempunyai sifat Rahman Rohim. Ya, sifat Allah yang paling terkenal itu adalah Rahman Rohim. Nah, jadi kita juga harus mensifatinya supaya kita lebih dekat kepada Tuhan. Mensifati Rahman Rohim, kita harus berbuat baik kepada seluruh makhluk ciptaan Tuhan. Nah, seperti itu. Nah, terus yang selanjutnya kita ini ya, tahap yang ketiga itu adalah mati, meninggal. Tetapi kalau kita sebelum kita meninggal ya, untuk melanjutkan menempuh alam ke selanjutnya, kita harus mempersiapkan bekal dulu. Nah, makanya kalau orang dulu itu harus ini ya, mandito. Mandito itu bukan berarti kita jadi pendeta atau kita jadi kiai, ulama, ustadz, itu enggak. Jadi kita harus mandito, itu netepi barang kang nyoto, mandito. Netepno barang kang nyoto gitu kan. Jadi contohnya kita harus berusaha menebus dosa-dosa kita. Ya, namanya manusia kan tidak luput dari dosa, baik yang disengaja ataupun yang tidak. Kita harus menebus dosa-dosa kita, membersihkan diri kita. Yang kedua, kita harus menembah
manembah kepada Tuhan, kepada Allah, manembah. Kalau di dalam Islam suhud ya, harus belajar suhud. Jadi sudah pelan-pelan meninggalkan hiruk pikuknya duniawi, materi, uang, tahta, jabatan, popularitas, apa-apalah segala itu, kemelekatan duniawi itu sudah belajar mulai pelan-pelan dikurangi lah gitu. Jadi udah mulai lingsir dari kehidupan dunia. Nah, itu seperti itu. Jadi khusus manembah, mencari bekal. Ya suhud itu kan meninggalkan duniawi gitu kan, meninggalkan hiruk pikuknya duniawi, fokus kepada Tuhan. Kayak gitu. Jangan ada yang kendoli, jangan ada yang melekat di dalam diri kita, harus mulai lepas itu. Seperti itu untuk kita bisa suhud ya, atau untuk kita bisa manembah seperti itu. Harus rajin, kalau orang Nasrani ya harus rajin ke gereja, belajar agama lebih dalam. Kalau orang Muslim, orang Islam ya harus rajin beribadah, bertirakat. Kalau orang zaman dulu ya melakukan tapa berata supaya nanti bisa mukso. Ya, tapi ini kan untuk jalan ini biasanya untuk para raja-raja zaman dahulu ya. Itu dengan seperti itu. Tapi kalau zaman sekarang ya kita berbeda. Ya kita dengan berubahlah, kita harus rajin-rajin belajar dan bermakrifat kepada Tuhan. Ya, mendekatkan diri kepada Tuhan, mencari bekal untuk alam kita selanjutnya, untuk alam barzah, alam akhirat. Kita harus mencari bekal selagi kita masih hidup di dunia. Untuk bekal. Nah, kalau kita bekalnya udah cukup, kita udah berusaha sabar, ikhlas, tawakal, menerima ing pandum, ataupun kita ridho kepada takdir yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Nah, nantinya kita akan bisa menemui jalan kematian dengan indah. Jadi kita akan bisa bertemu terhadap Tuhan, kepada Allah dengan jalan yang indah. Nah, seperti itu. Jadi sebelum kita meninggal, kita harus menyiapkan diri, harus menyiapkan bekal kita untuk kehidupan yang selanjutnya. Harus rajin beribadah, harus mulai sedikit-sedikit menghilangkan kemelekatan ataupun ketergantungan terhadap unsur duniawi. Mulai lingsir dari hiruk pikuknya dunia, itu dari uang, materi, harta, jabatan, tahta, dan lain-lain. Itu kita mulai lingsir, mulai mungkur. Kalau istilah Jawa, mulai mungkur. Jadi kita fokus bermakrifat kepada Tuhan, mendekatkan diri kepada Tuhan. Harus banyak bersedekah, berbuat baik, menolong, jangan menyakiti orang, mencari bekal untuk diri kita di alam selanjutnya, seperti itu. Jadi itu nanti kita akan menemui, kita akan menghadap kepada Tuhan dengan jalan yang indah, seperti itu. Kalau kita paham ya ilmu seperti itu, kita untuk mencari bekal itu nggak harus usia tua. Biasanya memang orang yang mandito atau suhud ya, dalam Islam itu suhud, itu enggak, biasanya itu orang udah usia tua gitu kan, udah mulai ya berapa lah, 50, 60 ke atas gitu, 70 ke atas. Tapi kan ya nggak sama sih setiap orang. Kadang kita ya umur berapa tidak terpatok lah, karena usia kita kan kita nggak tahu. Kita untuk beribadah dengan rajin dan kita bermakrifat kepada Allah itu nggak harus kita menunggu usia tua, karena umur itu kita nggak tahu umur kita sampai kapan, ya kan. Nggak mesti kita sampai menemui masa tua, kan belum tentu juga. Ada yang remaja sudah dipanggil sama Allah, ada yang masih bayi dipanggil sama Allah, ada yang usianya sampai tua baru dipanggil sama Allah, ya kan. Ada yang usia 50, 40, 30 sudah dipanggil sama Allah, kan kita nggak tahu. Nah, makanya untuk kita suhud, kita bermakrifat, kita bertasawuf, kita bertauhid dengan benar, mendekatkan diri kepada Tuhan,
itu jangan menunggu sampai tua. Ya kalau sudah tua sih itu udah wajib ya. Tetapi kita jangan menunggu sampai usia tua. Karena umur itu kita nggak tahu. Nah, ini secara umumnya ya seperti itu ya. Ya meskipun ada sebagian orang yang tajam waskita gitu, umurnya sampai berapa itu sudah tahu ya ada juga. Tapi ya kita ngomong umumnya ya, kita nggak tahu umur kita sampai usia berapa gitu kan. Jadi ya kita setiap saat, setiap waktu harus ingat sama Tuhan, harus bermakrifat. Ya jalan untuk bermakrifat itu banyak. Salah satunya dengan mengendalikan hawa nafsu kita ya. Contohnya eh, di dalam Al-Quran dijelaskan ya, bahwa sesungguhnya musuh yang paling nyata ya itu adalah hawa nafsumu, dirimu sendiri, hawa nafsumu ya. Makanya Allah menjelaskan bahwa sesungguhnya Allah itu dekat dengan kita, tapi ada suatu medan atau jarak yang memisahkannya antara kita dengan Allah, yaitu apa? Medan atau jarak itu adalah hawa nafsu kita. Jadi barang siapa yang bisa mengendalikan, ngelerem atau menguasai hawa nafsunya, ngelerem hawa nafsunya atau mengendalikan hawa nafsunya, yaitu Tuhan juga sebenarnya dekat dengan kita. Makanya orang-orang zaman dulu itu dengan cara bertapa, bermeditasi, atau bertakarub ya, atau mendekatkan diri kepada Tuhan, atau berzikir, ya banyak cara lah seperti itu. Jadi yang memisahkan itu adalah hawa nafsu kita. Bahwa Allah menjelaskan sendiri, aku mendengar apa yang kamu dengar, aku merasakan apa yang kamu rasakan, aku melihat apa yang kamu lihat, dan sesungguhnya aku lebih dekat dari urat nadi. Allah sudah menjelaskan posisi itu di mana. Dan aku lebih dekat dari urat nadi. Tapi itu dengan catatan kita harus berusaha mengendalikan hawa nafsu kita. Nah, kalau nenek moyang kita dulu itu mengendalikannya dengan banyak-banyak bermeditasi, bersemedi, untuk melakukan tapa berata, untuk jalan menuju kepada Tuhan. Nah, seperti itu. Ya kalau secara Islam ya suhud lah ya, kita harus suhud. Suhud itu kalau dikupas juga jadi banyak banget suhud. Tapi ya memang nggak semua orang bisa ya, meskipun di usia tua juga nggak semua orang bisa kayak gitu. Tapi harus berusaha lah belajar supaya sedikit-sedikit lah bisa gitu kan memahami suhud gitu kan, bisa menjalankan ya supaya kita lebih dekat kepada Tuhan kayak gitu. Nah jadi itu ya beberapa fase ya secara garis besar ya siklus kehidupan kita itu dibagi tiga. Itu kita dilahirkan, kita anak-anak, dewasa, kita menetepi menjalankan kewajiban sebagaimana mestinya sesuai tuntunan ajaran agamanya masing-masing ya. Dan juga yang ketiga itu adalah meninggal ataupun kematian. Tapi sebelum kita mengalami kematian atau meninggal dunia, kita harus mencari bekal dulu untuk di alam barzah dan di akhirat kelak ya. Karena kehidupan nanti akan lebih panjang lagi daripada kehidupan di dunia. Karena hidup di dunia itu istilahnya kita hanya main sebentar, mampir ngumbai, main sebentar terus pulang lagi. Nah, seperti itu ya. Jadi kita harus rajin beribadah, mendekatkan diri kepada Tuhan, harus bertauhid dengan benar, harus berusaha suhud, belajar seperti itu ya, bermakrifat kepada Allah ya. Karena sesungguhnya Allah itu dekat. Yang membuat jarak terpisah itu adalah ya hawa nafsu kita sendiri sebenarnya. Nah, seperti itu ya. Jadi ya mungkin sementara itu ya yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini ya. Semoga bisa bermanfaat buat kita semua. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.